Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Satu fenomena paling besar dan universal yang melanda kaum remaja kita, utamanya di kantong-kantong perkotaan, ialah gaya hidup dugem, alias dunia gemerlap. Dari sebutannya saja, dunia gemerlap, kita bisa menduga-duga bahwa apa-apa yang dilakukan kaum dugem itu niscaya tidak jauh dari diantaranya diskotik, kuping, shopping, tripping, pacaran bebas, gedruk, sakau, dan hura-hura. Ya, akumulasi semua aktivitas dugem memang tak lebih dari hura-hura. Mereka tak sadar bahwa hura-hura bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntun kita untuk tidak berbuat mubazir, tapi sekaligus sesungguhnya menjerembabkan diri sendiri ke dalam jurang gelap kehancuran. Jati diri sebagai anak muda yang kelak akan menjadi pengganti para pemimpin umat manusia sekarang, karena telah menyia-nyiakan waktu, kesempatan, dan potensi mudanya. Ironisnya, peradaban dugem ini mendapatkan banyak dukungan dari elemen-elemen kebudayaan massal yang sangat mudah diakses oleh setiap anak cucu kita. Sebutlah itu elemen televisi, iklan, sinetron, hingga pergaulan. Mereka kian berasik masuk dengan janji-janji palsu kebahagiaan yang ditawarkan dugem. Mereka tak sadar bahwa melalui dugemlah mereka bisa tiba-tiba mengalami petaka mengerikan dalam hidupnya yang sanggup meruntuhkan integritas sebagai manusia, seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, kecanduan, narkoba, hingga kematian. Sungguh mengerikan akibat-akibat besar yang didengar sangat rapi dan memikat berhasil disembunyikan oleh dugem di balik kostum-kostum panji kebesarannya. Atas prakarsa itulah G.A. Divana Perdana melakukan investigasi, dokumentasi, dan analisis terhadap segala renak-renik yang bersinggungan dengan dugem, dan hasilnya adalah buku ini. Sesuai dengan judulnya, Dugem, Ekspresi Cinta, Seks, dan Jati Diri. Buku ini dipetakan dalam 3 arus utama, yakni ekspresi cinta yang menyoroti dimensi-dimensi cinta sebagai bagian erat dari dugem, entah itu ekspresi dalam rupa pacaran atau perselingkuhan. 2. Ekspresi seks yang dibicarakan kaitan erat antara cinta dengan munculnya perilaku seks bebas beserta segala implikasi bawaannya seperti kehamilan pranikah, aborsi, dan kematian. 3. Ekspresi jati diri yang menunjukkan bahwa tren dugem tersebut sebenarnya merupakan satu bentuk ekspresi pencarian jati diri kaum remaja. Setelah mengulas secara panjang lebar, bukan hanya dengan menyajikan argumentasi dogmatis, agama, dan sosial yang mengukuhkan kebobrokan jati diri kaum dugem itu, melainkan juga sekian banyak data real lapangan akibat kehidupan dugem. Buku ini mencoba memberikan refleksi, renungan, atau angan-angan yang barangkali sangat bermanfaat bagi kaum dugem itu sendiri, ataupun mereka yang masih diberi hidayah oleh Allah untuk menjauhi dugem. Betulkah dugem membuatmu bahagia? Itukah jati dirimu? Demikianlah pertanyaan paling akhir yang diajukan pengarang buku ini. Tentu, jika kebahagiaan yang dimaksudkan kaum dugem adalah sensasi-sensasi yang serba sesaat, dugem memang mampu memberikannya, seperti saat sedang mabuk, pacaran, atau berhubungan seksual. Akan tetapi, bila kita sepakati sebagaimana kebahagiaan adalah kedamaian dan ketentraman jiwa, maka dugem bukanlah jalan yang tepat
menghantarkan kita untuk menggapai kebahagiaan itu. Karena itu, secara logis dan mendasar harus segera didasari bahwa dugem bukanlah bentuk ekspresi jati diri yang baik dan tepat bagi siapapun, termasuk kaum remaja. Dugem lebih tepat dianggap sebagai bentuk ekspresi para pemuja seksualitas dan pergaulan bebas. Pada akhirnya sekali lagi pasti akan merusak kehidupan pelakunya sendiri dan juga lingkungan masyarakat dan bangsanya. Tak heran karenanya berdasarkan argumentasi yang sangat rinci dan jelas, buku ini mengakhiri pembicaraan tentang dugem dengan memberikan 2 tips itu. Tinggalkan dugem dan jadikan dogma religius dan sosial sebagai koridor menuju pencapaian jati diri.